Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan hadirin Allah muliakan, dan semoga Allah mengampuni dan menghilangkan seluruh khilaf dan dosa-dosa kita, karena sebanyak apapun ilmu dan ibadah kita, kita tetap Bani Adam yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', kullu bani Adam khata', khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap Bani Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan yang paling terbaik dari yang banyak melakukan kesalahan itu yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah SWT memberikan taufik agar yang sehat bisa bersyukur dan memberikan taufik agar yang sakit bisa bersabar, dan semoga Allah sembuhkan dari segala macam penyakit, syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqamah, dengan kesembuhan yang cepat dan tidak menimbulkan efek samping. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah jaga syahadatin kita, jaga tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Rasulullah SAW dengan segala keterbatasan kita. Dan terakhir, marilah kita bersalawat, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita sekali lagi baru saja membahas bab yang ke-27, bab tentang bayan ta'zim hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqu alaihim wa rahmatihim. Bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin, menjelaskan hak-hak mereka, mengkasih dan menyayangi mereka. Dan ini bab yang sangat penting, sebagaimana kita katakan, khususnya kita yang belajar, kita yang menuntut ilmu, kita yang mengkaji Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Bukankah Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu rahmah di dalam Al-Quran? Qul bifadlillah wa birahmatihi, katakanlah dengan karunia dan rahmatnya, dan salah satu tafsir dari rahmatnya adalah Al-Quran. Dan bukankah Nabi kita Nabiur Rahmah untuk alam semesta? Maka tidak heran orang yang mempelajari Al-Quranul Karim dan mengkaji sunnah Nabi SAW, mereka harus menjadi orang-orang yang paling rahmah
yang paling memiliki sifat kasih sayang di dalam diri mereka. Makanya Abu Sulaiman Ad-Darani sebagaimana dijelaskan Abu Nuaim itu menyatakan ar-ridho anillah wa rahmatu lil khalqi darajatul mursalin. Ridho terhadap apa, atau ridho kepada Allah, ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah putuskan, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Kita ridho dengan itu, kita jalani dengan ridho, kita hadapi dengan ridho. Wa rahmah lil khalqi, dan sifat rahmah atau rahmah kepada makhluk, jadi ridho kepada Allah dan sifat rahmat kepada makhluk. Pokoknya karakternya sayang sama makhluk. Maka itu merupakan darajatul mursalin, hadirin. Itu derajatnya para rasul. Masya Allah, derajatnya para rasul. Bayangkan, ridho kepada Allah dan rahmah kepada makhluk itu merupakan derajatnya para rasul. Derajatnya para rasul. Artinya para orang-orang yang ridho kepada Allah dan menyayangi manusia itu tuh para rasul, hadirin. Itu levelnya para rasul. Bukan kita jadi rasul, tidak. Tapi itu sifat yang sangat tinggi, sangat mewah, sangat berkelas. Sifat yang dicontohkan, diajarkan, disyiarkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka barang siapa yang ingin menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus latih diri dia untuk memiliki dua sifat ini. Ridho kepada Allah, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Karena nggak mudah ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, khususnya ketika ketetapan dan takdir itu nggak sesuai dengan selera kita, nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan kemauan kita, nggak sesuai dengan hobi kita. Sebagaimana nggak mudah ketika menghadapi perintah atau larangan yang nggak sesuai dengan hawa nafsu kita, nggak sesuai dengan kegemaran kita. Tapi kalau menjadi muslim yang sejati, ya itu jalan yang harus ditempuh. Itu derajatnya para rasul. Nah, setelah ridho, sayangi makhluk. Sayangi makhluk. Sayangi makhluk. Itu hal yang paling penting. Hadirin Allah muliakan. Oleh
karena itu sampai-sampai kata para ulama, dan masih disampaikan Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, innamal ghadabu ala ahli al-ma'asi indama halla nadharuka ilaihim 'alaiha. Sesungguhnya marahnya seseorang ketika melihat ahli maksiat, orang yang bermaksiat, itu ketika pandangan mata Anda melihat mereka sedang melakukan kemaksiatan. Maka orang yang beriman marah karena Allah, bukan marah emosi, tapi marah karena Allah. Karena mereka gak suka kalau Rabb mereka dimaksiati. فَإِذَا تَفَكَّرْتَ فِيمَا يَصِيرُونَ إِلَيْهِ مِنْ عُقُوبَةِ الْآخِرَةِ دَخَلَتِ الرَّحْمَةُ لَهُمُ الْقَلْبِ. Namun jika Anda lebih berpikir, namun jika Anda berpikir jauh lebih dalam, lalu Anda pikirkan hukuman akhirat yang menanti mereka, hukuman akhirat yang mengancam mereka, maka seketika itu dakhalatir rahmatu lahumul qalb, maka sifat rahmat itu akan masuk. Itulah. Jadi sifat rahmat itu masuk dan akan menjadi motor, akan menjadi semangat untuk bagaimana menolong dan menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara didakwahi dengan baik, dinasehati dengan baik, didakwahi dengan bijak. Gimana nih biar nih orang gak jatuh ke dalam hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ulama ingin menjelaskan, jangankan sama orang baik, hadirin, jangankan sama orang yang sudah mengisi waktunya untuk melakukan amal soleh, sama ahlul maksiat saja yang kerjaannya maksiat terus, hadirin, itu ternyata seorang mukmin itu diminta untuk punya sifat rahmat juga. Dan itulah makanya kan kenapa para rasul itu berdakwah, ya karena mereka sayang. Kenapa Nabi SAW atau Rasulullah SAW mendakwahi orang munafik? Karena beliau sayang kepada mereka. Buktinya ketika Abdullah bin Salul meminta agar Rasulullah SAW mensolatkan bapaknya yang merupakan gembong orang munafik, orang nomor 1 di dunia kemunafikan, ketuanya ini, hadirin, Nabi SAW mau dan semangat. Kenapa? Gimana cara nolong ini orang? Bayangkan jemaah sekalian, itu musuh nomor 1 beliau, atau orang yang memusuhi beliau nomor 1 di kota Madinah, yang bencinya dengan Rasulullah luar biasa. Tapi cara menyayangi orang-orang beriman, cara menyayangi para rasul itu memang khas, hadirin, unik dan berkelas. Mungkin cara menyayangi mereka tidak sesuai dengan hawa nafsu ahli maksiat tersebut.
akhirnya ditolak, ditentang, dipikir musuh, hadirin, padahal enggak. Atau dipikir itu membenci mereka, padahal itu bentuk sayang. Ya ginilah hadirin sekalian, sama kan kayak anak kita, keponakan kita main pisau dapur. Sayang gak kita sama anak kita, sama keponakan? Sayang. Gimana? Apa arahan kita kepada dia ketika anak kita, keponakan kita yang usianya 3 tahun itu main pisau dapur? Nah, hadirin, lanjutkan nak, ayah mendukungmu, begitu. Nak, kurang, jangan 1, 2 nak. Om tuh seneng kalau ngeliat kamu ketawa, karena dia ngakak gitu loh. Kan kita cegah ya hadirin ya, kita ambil, tapi nangis mas. Kalau kita cegah, kita ambil itu pisau, dia nangis, tetap diambil nggak tuh pisau? Diambil. Kenapa? Sayang. Nggak berhenti nangisnya, kita kasih balik. Kenapa? Sayang. Dia bilang ayah jahat sama aku. Kita emosi, terus kita berusaha menjelaskan ayah nggak jahat nak, ini buktinya, ayah kasih lagi. Hah? Ya enggak lah hadirin. Ternyata mencegah kemungkaran itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan dengan kasih sayang, jika niat kita benar gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan, karena kaidah di bab ini tuh sangat penting sebelum kita masuk ke bab berikutnya, bab ke-28. Bab ke-28, karena korelasinya dan hubungannya sangat kuat hadirin, hubungannya sangat kuat. Dan sekali lagi kita ingatkan, kita sayang itu karena iman kita dan tauhid kita, bukan karena ada ambisi dunia, atau bukan karena ada tendensi dunia atau ada kepentingan dunia lalu kita menunjukkan kasih sayang kita, bukan. Motivasi kita diantaranya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi dirimu. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, nah ketika kita berusaha memupuk sifat rahmat ini, maka salah satunya adalah kita harus berusaha menutup aurat, aib saudara-saudara kita. Wa nahyi an isya'atiha di ghairi darurah. Dan Allah serta Rasulnya melarang kita untuk menyebarkan hal tersebut tanpa ada alasan darurat. Dan alasan darurat itu bukan klaim atau justifikasi setiap pihak, tapi darurat itu punya pakem, punya standar
yang dijelaskan dalam dunia ilmu, dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu hadirin. Jadi ini salah satu bentuk kita tuh sayang sama saudara kita, sayang sama teman kita. Tutup aib dan aurat mereka, tutup kesalahan mereka, tutup kekhilafan mereka, dan tidak boleh disebarkan kecuali kondisi darurat. Insyaallah kita akan jelaskan dengan segala kekurangan kita dan dengan segenap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini landasannya dulu. Untuk bisa mengamalkan bab ini kita harus punya sifat rahmat dulu. Kita harus punya sifat menyayangi orang dulu. Kalau sifat rahmah itu hilang atau pudar atau minim, sulit kita untuk mengamalkan bab ini, hadirin. Makanya lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling semangat menutup aib orang. Bahkan ada sahabatnya mengaku bersalah berzina aja, Nabi SAW suruh tobat, suruh tutup aibnya, tobat aja. Bukan marah-marah, hadirin. Apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan, sekali lagi, salah satunya adalah sifat rahmah. Karena beliau benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat. Beliau adalah Nabi Rahmah. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan itu yang ditegaskan oleh Rasulullah sendiri dalam hadis Abu Hurairah, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini rahmat dan pemberi petunjuk, irsyad. Jadi memang Nabi itu rahmat, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya beliau sangat semangat menutup aib, aurat, kesalahan orang, hadirin sekalian, kecuali darurat. Tapi kita harus tahu dari mana kita memulai dan mengapa Imam Nawawi memasukkan bab ini setelah bab sebelumnya, karena ini pesan besar. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagaimana dijelaskan sebagian ulama klasik, bahwa setiap perintah mengerjakan amalan zahir atau larangan terhadap sesuatu yang zahir itu di waktu yang sama ada perintah mengerjakan amalan batin, gitu. Jadi setiap ada perintah mengerjakan amalan zahir, di waktu yang sama ada perintah mengerjakan amalan batin.
kita diminta untuk menutup aib, menutup aurat. Di waktu yang sama kita diminta untuk menyayangi saudara kita, bukan menutup karena keterpaksaan. Enggak, ini benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan karena sifat rahmat tersebut. Jadi harus ditutup kecuali kondisi tertentu, anomali, darurat. Dan itu harus bermula dari sifat rahmah. Makanya sangat penting setiap muslim, setiap kita yang belajar punya sifat rahmah. Dan dampaknya ini sangat positif dan kemana-mana, hadirin. Salah satunya ini, kita akan punya karakter atau mental hobi nutup aib orang, bukan menyebarkan aib orang. Berusaha kita tutup. Jadi ini poin penting. Ini lahir dari rahim yang bernama rahmah. Gitu. Dan rahmah ini adalah sifatnya para rasul, para nabi dan rasul. Maka jika kita ingin meningkatkan value kita, nilai kita, derajat kita, ini sifat yang harus kita miliki. Allah Ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, dan insya Allah besok kita dengan izin Allah akan masuk ke ayat pertama atau dalil pertama dalam bab ini, insyaallah taala. Kita buka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya atau mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam An-Nawawi, Ustadz, tim, serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, terkadang sebagian penuntut ilmu mungkin cenderung mampu berbuat rahmah kepada sesama penuntut ilmu yang ada pada circle di kajian yang sama, tapi kurang rahmah pada muslim secara luas dan umum. Terkadang yang bertanya pun demikian. Apakah ini termasuk asobiyah? Asobiyah itu fanatik ya. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran wa jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya sebagaimana kata para ulama, ditafsil, diperinci. Jika ini karena keterbatasan seseorang, karena manusia itu makhluk yang terbatas, makhluk yang terbatas dari segala hal.
Kita punya potensi kita terbatas. Kita punya uang kita terbatas. Nah, karena semua serba terbatas, maka seseorang itu berusaha mengamalkan sabda Nabi SAW, al-aqrab fal-aqrab. Yang terdekat baru yang dekat, dan begitu seterusnya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, ibda biman ta'ul. Mulailah dari keluarga atau orang yang menjadi tanggunganmu, orang terdekat. Dan begitulah pola kebaikan itu berjalan dari masa ke masa. Kita itu selalu memulai atau punya pola kebaikan mulai dari yang dekat, yang terdekat, dekat terus begitu. Nah, karena kemampuan kita terbatas, uang kita terbatas, tenaga kita terbatas, energi kita terbatas, waktu kita terbatas, akhirnya belum sampai yang ke jauh udah habis tuh uang. Belum sampai ke pihak yang lebih luas, waktunya udah habis. Karena dia harus ngurus semuanya, harus ngurus istrinya, anaknya, orang tuanya, ibunya, ayahnya, bukan ada nenek segala macam. Akhirnya ketika diajak untuk misalnya baksos ke sebuah daerah, mohon maaf gak bisa. Kenapa? Harus nganter ibu cuci darah. Nah itu suka kejadian gak? Ya. Nah, apakah orang yang dikatakan ini ta'assub sama ibunya sendiri? Ya enggak lah hadirin. Ini karena kemampuannya terbatas. Kita hanya punya uang 1 juta. Lalu teman kita yang biasa kajian bareng itu butuh uang untuk pengobatan 1 juta. Pada saat kita mau memberikan, kita dapat info juga bahwa ada masyarakat yang lebih luas di sebuah tempat butuh uang 1 juta. Maka saya tanya, wajarkah kalau si fulan ini atau si A ini memberikan 1 juta kepada teman yang biasa kajian bareng dia, dan akhirnya dia nggak kasih yang ke lebih jauh? Sangat wajar. Saya rasa semua juga demikian. Karena bukan nggak mau bantu, uang saya udah habis, baru saya kasih. Nabi SAW mengatakan al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat dulu. Kan gitu. Adapun ta'assub atau fanatisme itu jika nggak mau bantu yang lain, gitu, nggak mau, padahal punya kemampuan, padahal punya sesuatu yang bisa dia berikan, tapi nggak mau karena nggak satu kajian misalnya. Nah, ini yang jadi catatan yang harus kita renungkan bersama-sama. Tapi kalau bukan karena nggak mau, tapi nggak mampu, sehingga harus membuat skala prioritas, semua pihak melakukan hal seperti itu. Semua pihak yang bijak, ya. Karena Nabi mengatakan al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat baru yang dekat. Gitu hadirin. Jelas ini jemaah. Jadi bedakan antara nggak mampu karena keterbatasan dengan nggak mau padahal ada, tapi dia nggak mau kasih tuh. Nah, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama, dan kita minta pertolongan kepada Allah agar
diberikan taufik untuk selalu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, ulama-ulama, dan merahmati Ustadz, keluarga, tim, serta seluruh kaum muslimin, keselamatan dan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair kepada yang bertanya dan seluruh yang bertanya. Afwan wan arahan, Ustadz, bagaimana jika seorang terkenal baik terhadap semua orang, namun tidak demikian ketika menghadapi orang-orang terdekatnya seperti istri dan anak-anaknya? Apakah istri dan anak-anaknya berdosa jika memilih hanya mendoakan dan tetap berbuat baik karena khawatir ia marah jika diingatkan walaupun dengan cara baik-baik? Mohon penjelasan, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik dengan keluarga, dan aku yang paling baik dengan keluarga. Nabi SAW itu uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, dan beliau mencontohkan bahwa beliaulah yang terbaik ke keluarga atau ke keluarga beliau. Jadi jangan remehkan istri dan anak-anak kita walaupun mereka lebih lemah dari kita. Karena mereka lah tolak ukur kebaikan seseorang. Mau kita baik sama semua atau banyak pihak kah? Tapi kalau kita nggak baik sama istri dan anak-anak, kita nggak dapat titel khairukum. Ini hal penting. Dan baik sama istri dan anak-anak itu adalah ujian kejujuran dan keikhlasan, dan ujian jati diri, hadirin. Karena sebagian ulama mengatakan manusia itu sangat sulit untuk menutupi karakter aslinya depan istri dan anak-anak. Bahkan mayoritas nggak bisa menyembunyikan karakter asli. Mungkin sandiwara satu dua hal bisa, tapi menyembunyikan karakter asli depan istri dan anak, maka itulah kenapa, salah satu alasannya kenapa Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Karena sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarga, dan aku yang paling baik dengan keluarga. Karena orang akan menunjukkan karakter aslinya di hadapan istri dan anak. Maka jika dia baik, bahkan sangat baik bukan memanjakan ya, bahkan seringkali memanjakan itu justru merusak, sebagaimana pertanyaan di kajian sebelumnya. Tapi baik benar-benar dididik, dikasih yang terbaik untuk dunia akhirat, diajarkan ilmu, maka itulah karakter dia sebenarnya. Adapun karakter seseorang ketika ketemu pihak lain, apalagi misalnya customernya, pembelinya, atau kliennya, dan atau orang kantor yang cuma berapa menit aja, atau penjual, atau itu belum menunjukkan, atau baru ketemu, kenal, ngobrol cuma 10-15 menit, itu sulit untuk menilai. Tapi tanya istri dan anak. Makanya kan Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah menjelaskan itu, Nabi itu gimana sih? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Mungkin pernah dengar hadis itu kan, hadirin? Mungkin bagi sebagian orang biasa aja, tapi orang yang mengerti kehidupan sangat paham kalau istri sudah mengatakan akhlak suaminya Al-Quran, wah itu beda jamaah. Kalau istri yang bilangnya, itu menunjukkan karakter asli. Allah ta'ala alam bisawab.
Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah kasih taufik kepada kita semua untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.